Assalamualaikum teman-teman. Ya, selamat pagi, salam sehat dan terus semangat. Kali ini kita akan lanjutkan baca buku bersama kajian magnet rezeki. Nah, sekarang sudah masuk di bab 3, yaitu terkait dengan konsep dasar magnet rezeki. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasan bab ini, sederhananya kita menganggap kupu-kupu adalah rezeki. Kupu-kupu itu ibarat uang, dunia, harta, dan kesehatan yang mau kita kejar. Cara mencari rezekinya seperti apa? Yuk kita simak. Ya, karena itu kupu-kupu yang kita lakukan adalah mengambil jaring, kemudian menangkapnya. Itulah yang saat ini dipelajari oleh anak-anak. Mereka kita didik untuk bisa punya jaring, bisa cekatan dan gesit agar bisa menangkap kupu-kupu. Nah, model pembelajaran seperti itulah yang diajarkan kepada anak-anak kita sejak dulu. Anak-anak diajarkan mengejar kupu-kupu, dan kupu-kupu itu berupa proyek, uang, harta, ya pekerjaan ya, maupun hal enak yang lainnya. Segala macam itu mereka cari seperti cara kita menangkap kupu-kupu. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak sekarang banyak yang mengejar kupu-kupu. Ya, pas tertangkap, kupu-kupunya dimasukkan ke dalam sangkar. Esok harinya bahkan menjadi lebih terampil lagi. Tidak hanya menangkap seekor kupu-kupu, mereka bahkan bisa menangkap 2 ekor yang kemudian dimasukkan ke dalam sangkar. Esok harinya begitu lagi. Berhasil menangkap 5 ekor kupu-kupu dan dimasukkan ke dalam sangkar. Besoknya lebih terampil lagi, cabang bisnisnya semakin banyak. Sekali jaring bisa mendapatkan 1.000 ekor kupu-kupu dan kemudian memasukkannya ke dalam sangkar. Jika sudah ada 1.000 ekor kupu-kupu di dalam sangkar, kita pasti hanya ingin bermain dengan seekor kupu-kupu saja. Selanjutnya, kita tentu akan membuka sangkarnya, kemudian bermain dengan seekor kupu-kupu. Namun apa yang terjadi? Ya, pasti semua kupu-kupu yang ada di dalamnya akan keluar terbang dan akhirnya menghilang ya ketika sangkarnya dibuka. Perasaan apa yang ada pada diri Anda saat itu? Galau, takut, gelisah. Nah, itulah dunia. Kita selama ini kita selama ini menyuruh anak-anak untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Anak-anak bertanya kepada kita, buat apa kita belajar tinggi-tinggi, Pak? Supaya kamu dapat nilai tinggi, terus supaya bisa bekerja, terus supaya kamu bisa menikah. Semua hal yang kita ajarkan kepada anak-anak bertujuan agar mereka bisa mengambil kupu-kupu. Ternyata tanpa disadari, anak-anak kita bingung. Di manakah kebahagiaan mereka? Pas mereka mau menikmatinya, pada saat membuka sangkar kupu-kupu, disitulah mereka tidak berbahagia. Semua kupu-kupu yang sudah payah mereka kejar dan tangkap itu kabur menghilang. Untuk itu, kalau mau bermain dengan kupu-kupu, kenapa kita tidak membangun taman? Membangun taman itu ada alatnya ya, berbeda. Kita harus mencangkul pelan-pelan, memasukkan benih, menyiram dan memupuknya hingga kemudian tangkai, daun dan bunganya mulai muncul. Nah, pas bunganya muncul, maka kebahagiaan akan berlipat ganda yang Anda rasakan. Sebab sudah sunatullah kalau ada bunga, kupu-kupu pasti akan datang. Pertanyaan saya, ketika kita bermain dengan kupu-kupu, ada nggak perasaan galau, gelisah, dan cemas? Masih adakah perasaan itu? Tentu sudah tidak ada lagi kan? Nah, itulah yang seharusnya dilakukan untuk mencari rezeki. Selama ini kita melakukan ya mengambil kupu-kupu, namun kita tidak punya taman, sehingga apa yang terjadi? Malam harinya kita menjadi galau dan gelisah karena kupu-kupu yang kita ambil hilang dicuri. HP hilang jadi galau, diputusin pacar, esok bunuh diri, naudzubillah. Itulah yang banyak terjadi pada anak-anak kita di zaman sekarang. Nah, anak zaman sekarang sudah hilang kebahagiaannya. Mereka pikir kebahagiaan bisa didapatkan dari gadget, ya, atau media sosial. Padahal semua itu semu. Untuk itu berhati-hatilah ya. Anak-anak zaman sekarang sudah mulai hilang tamannya. Mereka nggak punya taman. Mereka hanya mengejar kupu-kupu. Begitu kupu-kupunya hilang di malam hari, mereka jadi galau dan gelisah.
Anak-anak zaman sekarang tidak ada yang kuat menahan cobaan, ujian, dan musibah. Mereka galau luar biasa. Di zaman kita kecil dulu, masih ada sedikit taman. Sekarang anak-anak tidak punya taman, sehingga mereka kebingungan. Contoh lainnya, lulusan kimia, tapi pekerjaannya bidang lain. Lulusan arsitek, tapi pekerjaannya bidang lain. Dan berapa banyak orang yang sekolahnya A, pekerjaannya A, sedikit sekali. Menurut data di Amerika hanya ada 4%. Ya, itu di Amerika yang link and match-nya bagus. Lah di Indonesia, Masya Allah, mungkin lebih banyak daripada Amerika. Cara mencari rezeki itu sederhana. Bagaimana caranya? Ya, kita bikin taman. Inilah yang selama ini kita tinggalkan. Kita nggak punya taman, akhirnya galau, gelisah, khawatir, cemas. Karena tidak punya taman, kita lebih sering mencari kupu-kupu, ya, mencari pekerjaan, mencari orderan, proyek, dan segala macam. Akan tetapi, pas mau beli mobil, kita menyiapkan kandangnya dulu, karena takut kupu-kupunya hilang. Sekarang kita berganti fokus. Untuk itu, sebaiknya Anda berfokus pada 3 hal, ya. Yang pertama, positive thinking. Yang kedua, positive feeling. Kemudian yang ketiga, positive motivation. Nah, ketiga hal ini lumayan cukup panjang nih. Kita akan coba bahas dari positive thinking dulu, karena ini cukup sederhana. Ya, positive thinking adalah pikiran yang positif, bahwa segala sesuatu yang bagus dan indah itu adalah taman yang paling indah. Taman yang paling indah ini adalah husnuzon billah. Semuanya positif. Misalnya masuk rumah sakit, berpikir positif. Bangkrut, ya positif. Ajari anak-anak kita untuk berpikir positif. Kalau anak-anak kita berhasil mendapatkan husnuzon billah, inilah kebahagiaan luar biasa. Inilah yang perlu kita cari. Jadi berawal dari positive thinking atau cara berpikir yang positif, dan meyakini bahwa semuanya adalah positif, apapun itu. Ya, demikian mungkin kajian magnet rezeki di bab ketiga, ya, konsep magnet rezeki. Baru kita bahas satu, positive thinking. Berikutnya akan kita bahas positive feeling, ya, dan positive motivation. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap ikuti kajian baca buku bersama, kajian magnet rezeki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.